pemateri. Pemateri kita pada sore hari ini yaitu Ustazah Syifa Nur Fadilah. Beliau lahir di November 1995. Beliau lama mengikuti pendidikan di pesantren Awaliyah Al-Asiyah Bogor. Sebelumnya berada di Ponpes Darul Rahman Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mahat, beliau melanjutkan kuliah dengan dari Setai Tazkiyah di Bogor. Berkat prestasinya sebagai sebelum selesai di Tazkiyah, beliau pun mendapatkan beasiswa di Al-Azhar Mesir hingga kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas Dirosat Islamiyah di Jakarta dan di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta sampai selesai. Sekarang beliau sedang dalam proses penyelesaian gelar magisternya di Fakultas Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah. Pengalaman beliau mengisi acara Islam itu Indah di Trans TV, mengisi acara News, acara Damai Indonesiaku di TV One, dan juga mengisi berbagai kajian majelis taklim dan acara kemuslimahan baik di perkantoran, kampus maupun di sekolah-sekolah. Moto hidup beliau, hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Masya Allah. Sekarang kita lanjut ya di sesi penyampaian materi. Kepada yang terhormat, silahkan untuk menyampaikan materi pada kajian sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bersedia menjadi moderator pada sore hari ini. Saya on kamera atau tetap off kamera? Terus saja ya supaya kami bisa melihat wajah Ustazah. Coba yang lain off kamera ya semua ya, atau kita mau on kamera bareng-bareng? Gimana peserta kajian? Apakah berkenan untuk on kamera bersama Ustazah? Kamera aja Ustazah. Oke, siap. Saya on kamera ya. Baik Ustazah. Ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih senang bisa bergabung dengan teman-teman semua di komunitas dakwah apa namanya ini? Bentar, saya lihat dulu. Kajian Akbar online ya, spesial milad komunitas Ukhuwah Islamiyah, Masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kajian ini banyak memberi manfaat, banyak memberi maslahat, dan banyak memberikan ilmu serta keistiqomahan untuk kita lebih menjadi muslimah yang taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih Mbak Rere selaku moderator yang sudah memulai acara ini dengan sangat indah sekali. Saya menyapa dengan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, para akhwat sekalian yang saya cintai, yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah tema kita pada sore hari ini begitu menarik sekali ya, menjadi muslimah mandiri dan bervalue tinggi. Jadi kalau kita dengar kata menjadi muslimah yang mandiri, kemudian punya value, punya nilai yang tinggi itu dapat kita bayangkan atau mungkin perspektif kita adalah perempuan yang memang punya pendapatan sendiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, perempuan yang mampu berdikari dengan kakinya sendiri, wanita karir, kemudian dia mampu melakukan hal apapun tanpa bantuan lawan jenis, pasangan ataupun orang-orang di sekitarnya. Mungkin
dalam perspektif kita seperti itu. Jadi independent woman, perempuan mandiri itu mungkin pada pandangan sebagian orang memang secara umum garis besarnya yang tadi saya sampaikan. Tapi sebenarnya makna independent woman itu dalam pandangan Islam sendiri adalah para perempuan yang mereka sebenarnya dicap atau dikatakan perempuan mandiri ketika mereka mandiri secara mental maupun moral. Ya, mental dan moral. Bukan pendapatan, bukan melakukan apa-apa serba sendiri, bukan perempuan yang mampu membiayai hidupnya sendiri dan lain sebagainya, tapi lebih kepada karakteristik independent woman itu adalah saat dia mampu mandiri secara mental dan moral. Kita bahas satu-satu terkait mental dan moral ya. Banyak sekarang yang kita tahu ya, para perempuan-perempuan muslimah itu secara mental mulai terbelakangan. Jadi bukan maksudnya mental ya teman-teman, bisa dipahami secara mental itu mereka keterbelakangan, mereka lemah secara mental. Jadi Al-Quran ini udah sangat-sangat luar biasa sekali pesannya ketika menyampaikan kepada para orang tua, apalagi mereka punya anak, bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kebanyakan anak laki-laki kalau sudah ditinggal oleh orang tuanya, oleh orang-orang yang disayang, mereka cenderung lebih kuat secara mental, ya. Berbeda dengan perempuan yang memang secara mentalnya lebih lemah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, Gen Z, anak-anak di zaman milenial, para muslimah di zaman milenial, banyak yang sekarang secara mental itu lemah. Artinya mentalnya cepat, mentalnya tidak mampu mandiri. Kenapa? Karena mereka selalu butuh validasi dari orang-orang sekitar, selalu butuh pengakuan dari orang-orang sekitar, tidak punya prinsip, tidak bisa jalan dengan pemikirannya sendiri, jadi mentalnya mulai terbelakang gitu ya. Nah ini perempuan mandiri adalah mereka yang sudah mandiri secara mental, mereka nggak lemah lagi. Jadi mentalnya itu kalau bahasa kita sudah mental baja. Saya siap melakukan apapun, biar saya disebut perempuan, wanita, tapi secara mental saya kuat, sebagaimana laki-laki gitu ya. Nah, ini jarang kita temukan para perempuan-perempuan yang punya prinsip demikian. Kemudian moral. Ini perempuan secara moral juga mereka moralnya jatuh ya. Jadi al-haya, sifat malunya mulai terkikis. Perempuan mandiri dalam Islam adalah mereka yang secara moral itu mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh aturan Islam. Jadi sekarang kita lihat banyak kaum perempuan muslimah yang secara tantangan zaman itu moralnya mulai terkikis ya. Satu tantangan buat perempuan apa saja sih di zaman sekarang yang bikin moralnya tuh jatuh gitu ya, tidak bermoral lagi. Yang pertama, perempuan mulai hilang rasa malu ya. Malu tidak lagi menjadi prinsip utama dalam diri seorang perempuan, karena perempuan itu dikatakan seorang perempuan ketika dia punya rasa malu, dan malunya itu dia aplikasikan pada tempat-tempat yang tepat. Malu ketika saya tidak menutup aurat, malu ketika saya belum bisa ngaji, malu ketika ibadah saya di bawah teman-teman saya, malu ketika saya belum dekat kepada Allah SWT, malu ketika saya belum menjadi orang baik. Ini malu ditempatkan pada posisi yang tepat. Jadi bukan malu ketika kita ingin berprestasi, disuruh maju, disuruh memberikan sambutan, disuruh berpidato, disuruh melakukan hal-hal yang sebenarnya itu ada nilai yang luar biasa buat seorang perempuan ya, tapi dia malu melakukannya. Nah ini moralnya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Kemudian tantangan selanjutnya bagi seorang perempuan itu adalah self-care yang kebablasan. Jadi selalu perempuan itu pasti mengatakan, saya tuh pengen self-healing, saya pengen self-care.
Tapi ternyata self-care-nya malah kebablasan gitu ya, teman-teman sekalian ya. Akhirnya apa yang terjadi? Atas nama self-care dan self-love yang kebablasan, membuat perempuan itu nggak bermoral lagi. Yang penting saya cantik, yang penting saya terpandang, yang penting saya bisa ngikutin tren, yang penting saya bisa masuk di circle saya bisa diakuin, tadi dapat validasi, akhirnya menghalalkan segala cara. Atas nama self-care dan self-love. Ya, dia menghalalkan segala cara, merubah ciptaan Allah. Dia dari kata alasannya, alasan pertama itu sebab insecure gitu. Dia bilang saya insecure, saya harus jadi perempuan yang mencintai diri saya sendiri tadi, self love tadi, kebablasan, menghalalkan segala cara, tidak empati terhadap sekitar, kemudian menjadi perempuan yang visi misinya tuh cuma dunia, tidak lagi ada akhirat di dalamnya. Jadi kita harus hati-hati dengan self-care dan self-love yang kebablasan. Ini tanpa kita sadari bisa mengikis moral kita sebagai seorang perempuan ya, teman-teman sekalian. Kemudian tantangannya apalagi, wanita itu bisa dijual. Saat ini, di zaman ini, wanita menjadi komoditas yang paling dicari. Coba teman-teman lihat semua, kita renungkan bersama. Iklan apapun, produk apapun, itu pasti modelnya perempuan. Sampo, sabun, skincare, kosmetik, kemudian lagi pakaian, tas, sepatu, sampai iklan mobil, iklan motor, iklan rumah, atau iklan apapun, minuman, makanan, semua itu yang menjadi komoditas utamanya, yang jadi bintangnya adalah seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan adalah paling mudah untuk dijual. Ya, dijual dengan auratnya, dijual dengan tingkah lakunya yang menyalahi aturan Islam dan lain sebagainya. Ini tantangan perempuan dari segi atau ranah kecantikan ya. Kemudian dari segi pemikiran dan keyakinan. Perempuan-perempuan zaman sekarang, para muslimah zaman sekarang itu mulai luntur nilai-nilai agama dalam dirinya. Mereka lebih suka mengikuti nilai-nilai kapitalis, western, orang-orang barat dibanding nilai-nilai agama yang dipunya gitu. Apalagi anak-anak muda, para muslimah muda zaman sekarang. Aduh, apa sih ngaji, nggak banget gitu ya. Saya tuh masih muda gitu, lebih keren datang ke konser, lebih keren datang gitu, atau ketemu idola-idolanya, lebih keren dengan circle saya gitu. Nah, ini mulai luntur dari agamanya. Kita tahu mana yang dibolehkan oleh Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, tapi kita lebih suka kepada hal yang tidak diperbolehkan. Banyak para muslim sekarang yang salah terkait idol yang dia punya. Jadi idolnya itu sudah berpindah. Kalau dulu idol kita adalah Rasulullah, para sahabat, sahabiat, orang-orang saleh, tapi sekarang idolnya tuh mulai berpindah ke Korea, Western, boleh-boleh saja. Itu sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk self-reward kita tadi ya, self-healing, kita nonton film, dengar lagu, sekedarnya saja boleh. Tapi kalau menjadikan itu nilai utama atau rutinitas utama dalam kehidupan kita, rutinitas nilai-nilai agama kita, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Kemudian lagi pemahaman yang kurang tepat terkait HAM, manusia. Oh, saya tuh perempuan, saya tuh punya hak loh. Hak saya tuh ya saya boleh mau pakai baju kayak gimana aja. Saya boleh dong mau melakukan apa saja. Saya boleh pacaran, saya boleh berzina, saya boleh apapun. Itu namanya HAM, hak asasi manusia. Gak ada yang boleh intervensi, gak ada yang boleh ikut campur, gak ada yang boleh mendikte hidup saya, karena yang punya diri saya sendiri. Nah, ini banyak para muslimah yang punya prinsip demikian, sebenarnya mereka belum mandiri secara moral. Ya, malah moralnya itu sedang terkikis, mulai hilang gitu ya. Nah, kemudian dari segi kecanduan tadi, efek negatif dari teknologi. Perempuan-perempuan muslimah zaman sekarang tuh gara-gara
penggunaan teknologi yang salah ya. Akhirnya tadi kita tuh butuh validasi dari orang, kita ngelihat, oh ternyata cantik tuh versi kita tuh begini ya, melihat dulu dari para model, selebgram, youtubers, tiktokers, atau para public figure, dan kita nggak punya prinsip tersendiri, ya. Kita kecanduan dengan teknologi, sekarang lagi kecanduan anak-anak muda dengan spill dong, ya, linknya di bio ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini bukan hanya kecanduan teknologi, setelah itu adalah kecanduan belanja online. Makanya sering saya sampaikan di kajian manapun, aku teman-teman yang saya cintai dari sekalian, kita itu dianjurkan baca ta'awuz bukan cuma ketika masuk pasar offline. Kita masuk ke mall, kita masuk ke pasar tradisional, kita baca nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ketika kita membuka handphone kita buka marketplace, kita buka semua apa ya, belanja online itu harus diawali dengan ta'awuz terlebih dahulu. Di perempuan sekarang tuh sebenarnya nggak mandiri. Kenapa? Mereka banyak teracuni dengan barang-barang spill yang akhirnya tidak digunakan, yang akhirnya tabzir atau mubazir ya, berlebihan, yang akhirnya israf, dibuang-buang, dan itu cuma atas nama fashion, style, gaya, pengen ikut-ikutan tren. Kalau tren sudah habis, masanya sudah habis, berganti lagi. Nah, ini akhirnya banyak yang uangnya itu tidak habis, uangnya itu habis kepada hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Ya, bukan kepada hal yang harusnya dia tuh bisa uangnya tuh buat apa ya? Hal-hal yang sekiranya membantu dia menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Jadi pemikiran kita nggak cuma ke fashion, skincare, kosmetik, barang-barang perempuan, tapi gimana cara saya lebih cerdas lagi, saya lebih solihah lagi, mengupgrade diri saya lebih baik lagi, saya menjadi perempuan yang berkualitas, banyak value-nya ya, nilainya tuh luar biasa. Jadi perempuan yang bervalue tinggi, punya nilai yang tinggi itu bukan perempuan yang cantik. Ya, jadi salah kalau persepsi kita perempuan yang punya value tinggi adalah mereka yang cantik. No, banyak orang cantik tapi nggak bervalue, banyak yang cantik tapi murahan, banyak yang cantik tapi tidak cerdas, banyak yang cantik tapi tidak bisa membaca lingkungannya, banyak yang cantik tapi hanya sekedar dinikmati saja tanpa dia tahu tujuan dari kecantikan yang dia miliki. Perempuan bervalue adalah perempuan yang dia punya something dalam dirinya. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat ada seorang perempuan yang sebenarnya dia tuh nggak cantik, gitu ya, she is not beautiful, dia nggak kelihatan cantik gitu, tapi kalau kita pandang tuh kok menyejukkan hati gitu, adem, dari cara berbicaranya tuh kayak ada value tersendiri, dari cara bertingkahnya, bersikap, bergaulnya, ibadahnya. Nah ini value-nya nggak semua perempuan punya. Maka jadi perempuan dalam tanda kutip independent woman tadi, dan yang bervalue tinggi, itu butuh proses yang luar biasa. Bagaimana agar kita dapat dua hal tersebut tadi, perempuan yang mandiri dan punya nilai yang luar biasa, kita harus pintar lihat lingkungan sekitar yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu tantangan yang kita hadapi. Jadi sebenarnya cuma 2 poin ini saja. Ya, cuma 2 poin ini saja teman-teman. Tantangan yang kita hadapi, dan kemudian tadi lingkungan, di mana tempat kita berada. Kalau kita paham betul kita berada di lingkungan seperti apa, kemudian tantangan apa yang sedang kita hadapi, wah yang buat saya tuh nggak mandiri, buat saya tuh nggak bervalue tuh, ternyata circle pergaulan saya, kawan-kawan saya sendiri, tempat tinggal saya, bahkan orang-orang terdekat gitu. Akhirnya saya tumbuh jadi perempuan yang tadi keterbelakangan secara mental, moral, nggak punya lagi sifat malu dan lain sebagainya. Kita yang harus perlu menilik dan melihat lagi apakah dari segi kecantikan tadi saya terlalu banyak insecure, terlalu banyak membandingkan diri saya dengan orang lain, terlalu menganggap bahwa tren yang ada itu harus saya ikuti dan saya akan disebut wanita yang oke, yang keren dan lain sebagainya. Norma Islam pernah menyebut seperti itu. Dengan pemikiran dan keyakinan kita, oh saya mulai jauh dari Allah. Oh saya
tidak punya nilai-nilai agama yang saya tanamkan dalam diri saya, gitu ya. Oh, saya tuh dikit-dikit ngomongin HAM yang sebenarnya itu melanggar syariat Islam. Kita harus pikirkan juga. Kemudian kecanduan teknologi, tontonan yang tidak baik ya. Kemudian lagi idol tadi. Ya, siapa idol yang kita suka, siapa yang kita jadikan uswah atau kuduah ya. Jadi role model kita dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang menentukan sebenarnya nilai diri kita sendiri. Jadi teman-teman, milih siapa kita jadikan sebagai tuntunan. Dia baru dikatakan independen. Jadi bukan masalah pendapatan saja, bukan masalah perempuan tuh dibilang independent woman kalau dia bisa ngangkat gas sendiri, galon sendiri, dia bisa bawa motor, bawa mobil kemana-mana sendiri, tidak. Tapi ketika dia mampu menjaga dua tadi, mental dan moralnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang perempuan yang insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir semua yang gabung kajian pada sore hari ini bisa disebut independent woman tadi ya, dan punya value yang luar biasa sebagai seorang muslimah. Paling tidak ada beberapa hal yang harus balance, harus seimbang. Yang pertama, kita harus balance antara dunia kita kejar, akhirat jangan lupa. Jadi harus disandingkan. I'mal li dunya dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan kamu juga perlu untuk mengejar akhirat yang disandingkan dengan dunia. Kita nggak tahu, kita mutu dan seolah-olah kamu mati besok gitu ya. Jadi balance antara dunia dan akhirat. Perkara dunianya balance, kita pintar secara IT, teknologi itu boleh saja, tapi jangan lupa juga harus pintar perkara agama, mengaji kita, sebagainya. Kemudian balance dan pengalaman. Perempuan bisa independent woman ketika dia bukan hanya menguasai teori, tapi juga ada pengalaman yang pernah dia cicipi. Oh, oke, saya belajar dari masa lalu, saya belajar dari langkah-langkah yang kurang tepat saya lakukan. Saya belajar dari hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak saya lakukan gitu. Saya belajar dari orang-orang yang salah ini atau dijadikan kawan dekat, sahabat dan lain sebagainya. Jadi proses, bukan cuma berteori saja, bukan cuma secara pengetahuan ini kayak begini, tapi secara pengalaman dia makan asam manis kehidupan ya. Sudah banyak mengenal karakteristik orang-orang sekitar dan akhirnya dia bisa mengenal introspeksi diri, muhasabah diri, mulai mengupgrade dirinya ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu harus seimbang teman-teman. Untuk kita sekali lagi tadi menjadi independent woman, terus baca lingkungan kita, terus belajar dari kesalahan orang terdekat maupun kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian apalagi yang harus balance, seorang perempuan yang punya value yang luar biasa adalah balance antara brand, beauty, and behavior. Ya. Dia cerdas, dia berpengetahuan, dia suka menuntut ilmu, beauty, dia cantik ya. Cantiknya di sini bukan hanya secara wajah, tapi dia cantik hatinya. Dia punya hati yang mulia, dia punya akhlak yang luar biasa. Behavior, kemudian akhlak ya tadi. Jadi kecerdasan, kemudian lagi kecantikan, and behavior. Dia tahu tingkah lakunya seperti apa, bertemu dengan orang lain, bergaul dengan sesama. Jadi itu yang harus kita lakukan ya teman-teman. Dan kemudian apalagi perempuan yang mandiri dan punya value yang luar biasa adalah ketika melangkah dia tuh tahu yang mau dia lakukan ini tuh manfaat atau maslahat gitu. Manfaat nggak ya? Maslahat nggak ya? Oh cuma ngasih manfaat tapi nggak ngasih maslahat. Oke, saya keep dulu deh. Pekerjaan contoh.
dia mencari nafkah, dia mencari uang ya, dia mencari rezeki. Ketika kemudian dia bekerja, dia nggak cuma lihat manfaat, gajinya besar nih. Ternyata nggak maslahat, sholat nggak boleh, nutup aurat nggak boleh, oke dia keep pekerjaannya. Tapi cari yang manfaat, walaupun tidak begitu banyak, tapi juga maslahat buat dirinya sebagai seorang perempuan. Ya, jadi itu beberapa poin yang bisa kita perdalam kurang lebih teman-teman sekalian agar kita bisa menjadi perempuan mandiri dan punya nilai yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bermanfaat, kita mampu memberikan kebaikan buat orang-orang sekitar. Terakhir, paling tidak kalau kita pengen siapa sih ustazah terbaik ya yang bisa kita contoh gitu ya, ummahatul mukminin, para istri Rasul. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasul yang luar biasa. Beliau itu mandiri secara finansial ya, secara moralnya, secara mentalnya luar biasa. Sebelum nikah sama Rasul tuh beliau udah jadi seorang entrepreneur perempuan yang hebat gitu. Sampai ketika sudah menikah pun hasil dagangnya, kekayaannya itu dipakai untuk mensupport kemajuan Islam kala itu, mensupport suaminya yang berdakwah kala itu. Jadi Ibunda Khadijah uswah pertama yang bisa kita contoh. Ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang itu cerdas, bahkan ratusan ribu hadis, dan perempuan yang menjadi perempuan di awal Islam itu ya Sayyidatuna Aisyah gitu. Jadi selepas Rasul meninggal, semua orang punya keilmuan tuh sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada Sayyidatuna Fatimah yang begitu warok ya, putri Rasul yang sangat beliau cintai dan akhlaknya luar biasa, itu juga bisa menjadi role model kita ya, yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi Mu'nisat al-Ayyubiyah, Syamiyat at-Taimiyah, ada siapa itu namanya, Zainab putri sejarawan Abdul Latif, kemudian lagi ada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini kalau teman-teman pernah ke Kairo atau ke Mesir ya, insya Allah mudah-mudahan nanti punya kesempatan bisa sampai ke sana. Jadi waktu saya dulu kuliah di Mesir itu, setiap saya mau berangkat kuliah atau sedang imtihan, ujian di kampus ya, itu pasti saya selalu ke dua tempat. Yang pertama saya ziarah ke makam Imam Syafi'i, yang kedua ke Sayyidah Nafisah, karena Sayyidah Nafisah ini salah seorang ulama perempuan yang terkenal Masya Allah di Mesir kala itu. Dan kalau dari riwayat ceritanya, Sayyidah Nafisah ini adalah guru perempuan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai saking takzimnya Imam Syafi'i sama guru perempuannya ini, ketika Imam Syafi'i hendak meninggal gitu ya, atau hendak sakratul maut itu, beliau mengatakan, berpesan gitu, bahwa kalau bisa nanti jenazahnya itu dilewatkan di depan rumah Sayyidah Nafisah. Untuk apa? Agar beliau tahu kalau Imam Syafi'i itu wafat dan beliau mau mensolatkan muridnya ini gitu ya. Saking banyak manfaat dan ilmu yang didapatkan dari Sayyidah Nafisah oleh Imam Syafi'i gitu ya. Nah ini juga perempuan-perempuan hebat dalam sejarah yang kita berpikir, perempuan bisa nggak sih jadi guru? Perempuan bisa nggak sih jadi orang-orang terkenal, orang-orang hebat yang ya terkenal secara keilmuannya, kebaikannya, menjadi perempuan yang dikenang dalam sejarah itu banyak sebenarnya. Para perempuan-perempuan hebat ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari sejarah Islam tersebut. Insya Allah perempuan yang membawa perubahan, kebaikan, yang mandiri secara mental dan moral, dan perempuan yang punya nilai tersendiri sehingga setiap orang itu gak bisa sepele atau sembarangan dengan kita ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak tantangan dan kita harus lebih peka lagi melihat lingkungan sekitar kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi wanita yang mandiri. Mandiri di sini bukan hanya tadi ya, secara finansial, secara kegiatan dia bisa melakukan apapun sendiri, tidak, tapi lebih kepada moral dan mentalnya yang sudah terlatih. Nah, itu perempuan-perempuan mandiri yang punya nilai tersendiri insya Allah. Baik, saya nggak panjang lebar karena sudah hampir jam 5.
Saya serahkan kepada Mbak Rere selaku moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab, silahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kira sore ini banyak sekali ya ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustazah, teman-teman Falihah semua, bahwasanya muslimah independent woman itu bukanlah muslimah yang unggul dalam menghasilkan pendapatan, tapi juga mandiri dalam mental dan juga moral. Semoga Allah membalas kebaikan Ustazah. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah diutarakan dalam tata tertib tadi, bahwasanya tanya jawab dibatasi maksimal 5 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya bisa melalui mikrofon atau bisa diketik pesan. Ustazah, ini ada yang raise hand ya, Ukhti Almira, saya persilahkan untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, boleh dikumpul dulu ya pertanyaannya. Sudah masih ada 3. Yuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau ketik di pesan. Baik. Apa saya jawab dulu pertanyaannya? Dari tadi siapa yang nanya ya? Ini Ustazah dari Ukhti Almira. Dari Kak Almira ya? Iya Ustazah. Ya. Baik. Ya, ada seorang perempuan gitu pertanyaannya. Dia tuh sebenarnya tuh punya value yang luar biasa dalam dirinya gitu ya. Cuma mentalnya saja yang lemah, gampang terpengaruh. Ada lagi istilah people pleaser ya, jadi nggak enakan sama orang atau ya serba nggak enak deh, serba nggak enak, terus gampang dipengaruhi, nggak punya prinsip sendiri. Nah sebenarnya itu tuh dia belum mandiri, dia belum dikatakan mandiri. Kenapa? Intinya di 2 hal tadi, mental dan mentalnya. Ya. Buat apa dia punya kebiasaan, dia multitasking ya, bisa melakukan hal apapun gitu, suaranya bagus, kemudian secara penampilan good looking, secara pengetahuan juga luar biasa, sebenarnya bisa banyak berprestasi, tapi gara-gara mentalnya yang lemah, dia tidak pernah mau berusaha, selalu mengikuti apa kata orang lain, bukan apa kata hatinya. Jadi sebenarnya harus dilakukan itu
Ketika kita merasa punya mental yang lemah, ayo kita rubah gitu. Jangan pernah lagi minta validasi orang lain, minta pendapat orang lain. Kita yang punya prinsip, kita yang punya sikap, dan kita yang punya mau arah kemana nih yang kita lakukan dari kebisaan, kemampuan yang kita miliki dalam diri kita, ya. Walaupun sebenarnya nobody's perfect, nggak ada manusia itu yang sempurna, nggak ada. Semua punya kekurangan. Ada yang tadi punya kebisaan, sebenarnya cerdas, pintar, lemah. Ada yang secara kemampuan tuh kurang, tapi tuh mentalnya luar biasa gitu ya. Sayang sekali maka bagi orang-orang yang dia punya kemampuan dibanding kawan-kawan yang lainnya, tapi mentalnya tuh nggak diasah. Ya mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, saya rasa memperbaiki mental yang lemah itu masih bisa kita lakukan. Jadi nggak ada kata terlambat, begitu. Apalagi masih muda, masih belajar, insya Allah masih bisa diperbaiki dan kita bisa lebih mandiri lagi dalam segala hal. Jangan pernah dengerin ya, minta kritik sekali dua kali, nasihat, tapi selebihnya kita yang harus punya sikap bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, bukan yang mengembangkan potensi, tapi kita yang mengembangkan potensi tersebut. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah. Ada pesan ini di room chat. Ya. Afwan, perkenalkan nama saya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan value wanita di zaman sekarang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak yang tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan value seorang perempuan kita harus balance antara brand, beauty, and behavior. Jadi nggak cuma dia good looking, cantik, tapi secara kinerja nol, secara pemikiran juga nggak bisa diajak debat, nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak jadi partner gitu ya. Nah itu juga susah tuh untuk menambah value dalam diri kita gitu. Jadi balance tuh ya, pemikirannya bermain, dia terus mencari ilmu, terus mencerdaskan dirinya dengan keilmuan tersebut. Tetap good looking juga. Good looking di sini nggak harus cantik, tapi pintar menjaga penampilannya, pintar menempatkan diri. Dia lagi bareng siapa? Oke, dia harus seperti ini. Nah itu lebih ke makna good looking ya menurut saya. Jadi bukan yang cantik, dia pakai kosmetik kayak gini dan lain sebagainya, enggak. Kemudian lagi behavior. Secara akhlak tuh dia berbeda. Dia punya something tadi ya, punya hal yang berbeda dari perempuan lain. Nah itu cara meningkatkan value yang ada pada wanita di zaman sekarang. Artinya apa? Cantik dia bukan karena ikut orang lain, sikap dia bukan karena dituntun oleh orang lain, tapi dia punya prinsip tersendiri. Nah perempuan-perempuan yang kayak gini value-nya luar biasa. Ini jarang nih nemu perempuan yang wah, kalau bahasa kita wah parah sih, masya Allah. Ini value-nya tuh nggak main-main gitu ya. Dia punya sikap sendiri, tegas, dia punya pandangan tersendiri, dia nggak gampang dipengaruhi oleh orang lain, dan dia mampu menyeimbangkan tadi dunia akhirat, brand, beauty, and behavior, pengetahuan dan pengalaman. Dia mampu melihat mana manfaat dan mana maslahat. Itu salah satu cara untuk meningkatkan value wanita di zaman sekarang. Jadi terus belajar, menuntut ilmu, kemudian temanlah dengan orang-orang yang solih gitu ya. Itu cara meningkatkan value diri kita di zaman sekarang. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Laras. Apakah wanita dikatakan bervalue tinggi yang tinggi-tingginya, dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa istiqomah dalam ibadah, terutama bermanfaat bagi banyak orang? Ya, oke. Apakah perempuan yang value tinggi ketika dia punya pendidikan setinggi-tingginya? Ya, jadi ketika kita ngelihat ada seorang public figure atau kuliahnya udah sampai S3 nih, profesor dan sebagainya, belum tentu lah teman-teman. Nggak semua sarjana itu orang hebat.
Dan tidak semua orang yang tidak hebat itu tidak sarjana. Dan tidak semua orang yang tidak hebat itu tidak sarjana. Artinya apa? Ada orang hebat yang bukan sarjana, ada sarjana tapi dia tidak hebat. Jadi pendidikan setinggi-tingginya itu sebenarnya nggak menentukan value seseorang. Jadi dia bisa sampai pendidikan tinggi ya karena finansialnya, keuangan yang bisa membackup gitu ya, atau karena dibantu oleh orang lain, atau karena nunggu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tahu dunia akademis itu, waduh, sebenarnya Masya Allah nggak semuanya tuh sesuai atau kelihatan indah sebagaimana yang kita pandang gitu ya teman-teman. Bahkan untuk penulisan skripsi, tesis kelas dokter itu ada yang ditulis gitu. Mungkin di mata orang lain wah hebat, keren nih dokter gitu ya, magister dan sebagainya, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata hasil penelitiannya itu dibuatkan oleh orang lain. Jadi itu nggak menjadi poin utama. Kalau dia punya pendidikan tinggi tuh bervalue gitu. Kan yang dia cuma jadi ibu rumah tangga, dia nggak sampai 2 atau S3 ya, paling mentok-mentok S2. Tapi dia tuh rajin baca buku, dia rajin ilmu ya, memperbaharui pengetahuannya. Setiap hal apapun dia pelajari, ilmu kesehatan, ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya, karena dia sadar seorang ibu tuh harus punya jasa buat anaknya gitu ya. Baik pendidikan formal ataupun non formal itu bisa meningkatkan value kita. Gak cuma orang yang punya pendidikan secara formal, pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian kiat untuk bisa istiqomah dalam ibadah itu yang pertama kematian. Jadi kalau kita ingat kematian, insya Allah kita mudah untuk melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Kenapa? Takut besok bisa ngelakuin lagi. Yang kedua adalah cari lingkungan yang baik yang bisa istiqomah. Kenapa ada orang pakai jilbab lepas tutup gitu ya? Itu karena lingkungan yang tidak mendukung ya. Maka jangan salah mencari kawan dan lingkungan agar kita bisa istiqomah dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ada dua pertanyaan yang juga mengingat waktu sudah mulai sore ya. Alhamdulillah tidak semua. Astagfirullah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Syifa Fadilah selaku materi pada sore hari ini yang telah menyampaikan ilmu yang Masya Allah biasa, dan semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kami semua. Sebelum kita tutup nih Ustazah, ada permintaan tolong dari admin untuk ucapan milad dan doa kepada komunitas ukhuwah Islamiyah semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan doa ya Mbak Rere ya. Baik Ustazah. Ya. Baik teman-teman semua yang saya cintai, para akhwati, adik-adik sekalian, mudah-mudahan insya Allah ya kita bisa menjadi perempuan yang lebih mandiri lagi tadi secara moral dan mental kita jadi perempuan yang punya value yang luar biasa, perempuan yang dicintai oleh Allah dan kelak dirindukan oleh Allah SWT. Kita doakan semoga komunitas ukhuwah Islamiyah bisa menjadi wadah manba'un ilm ya, pusatnya keilmuan, pusatnya kebaikan, pusatnya upgrade diri bagi para muslimah, insya Allah menjadi wadah yang baik gitu ya bagi teman-teman semuanya yang bergabung dalam komunitas ukhuwah Islamiyah ini dan dapat ilmu yang bermanfaat. Kedepannya makin banyak anggotanya, makin banyak prestasinya, makin banyak ilmu yang diberikan, makin banyak kajian-kajian manfaat yang bisa dihadirkan insya Allah buat teman-teman semuanya. Kita baca Fatihah bareng-bareng untuk komunitas Islam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna hadirin min ahsani ahlil khair
ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdihi yaghfir wa yarham walhamdulillah. Terima kasih Mbak Rere selaku moderator membimbing komunitas Ukhuwah Islamiyah. Saya izin, semoga insya Allah bisa ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga Ustazah.